Halo, 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 halo. Guys, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik Indonesia, 21 juta orang di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Itu gede banget loh, 21 juta. Ini teman-teman pernah dengar gak sih tentang gizi kurang? Masalah ini mungkin terdengar sepele ya, tapi teman-teman, dampaknya itu sangat-sangat luar biasa bahaya. Nih, teman-teman bayangin, anak-anak yang kekurangan gizi bisa tumbuh lebih pendek, gampang sakit, terus juga sulit konsentrasi di sekolah. Ini bisa mempengaruhi banget loh untuk masa depan mereka, karena tubuh yang lemah bisa bikin produktivitas kita turun. Nah teman-teman, aku sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat punya peran yang sangat penting dalam masalah ini untuk mencegah hal ini semakin tinggi terjadi. Ikuti aku yuk. Kekurangan gizi ini terjadi karena dua faktor utama nih. Yang pertama, dikarenakan asupan makanan dan status kesehatan. Misalnya nih, kalau seseorang kurang makan makanan yang bergizi atau kena penyakit oke, tubuhnya itu nggak bisa makan makanan yang baik. Misalnya itu harus diatasi secara karena penyakit ini nggak bisa langsung terjadi di tubuh. Ada rekomendasi yang bisa dilakukan. Lalu, ada namanya nutrition spesifik. Langkah ini langsung fokus ke masalah gizi. Contohnya nih, aku bisa membantu menjalankan program orientasi nutrisi asam lemak hidup atau ketika fokus ke masalah karena anemia sampai saat ini masih menjadi masalah besar. Nah, itu nih cewek sebagai calon ibu di masa depan. Bisa menjadi program orientasi mendapatkan kebutuhan anak penanganan pangan. Kita juga bisa mengedukasi masyarakat untuk makan makanan lokal kita. Makanan lokal kita itu sebenarnya kaya akan vitamin loh teman-teman, kaya akan serat, kaya akan protein seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan kaya akan gizi. Karena itu sebagai sarjana kesehatan masyarakat dengan tidak tunggal itu, kita juga bisa memperkenalkan kebiasaan dengan mengembangkan program kita. Semua program ini bertujuan untuk langsung meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Nah, ada tuh pendekatan kedua, ya, nutrition sensitive program. Nah, pendekatan ini lebih fokus ke arah faktor pendukung yang mempengaruhi status gizi. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita punya peran untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi. Kira-kira kok ini penting ya? Karena teman-teman, tanpa sanitasi yang baik, penyakit infeksi seperti diare bisa menghambat penyerapan gizi, terutama pada anak-anak. Membahas tentang anak-anak nih, program perkembangan ekonomi anak-anak juga menjadi perhatian kita. Kita bisa mengedukasi ini pentingnya pola makan sehat sejak masa kehamilan, bukan hanya sejak masa melahirkan. Jika anak berusia 2 tahun atau dikenal dengan prematur. Nah, langkah ini bisa jadi langkah preventif yang sangat efektif. Sejumlah kesehatan masyarakat ini juga bisa berperan pada pengembangan sosial. Bagaimana memastikan keluarga kurang mampu tetap bisa memahami kebutuhan gizi yang memiliki pangan dan edukasi. Nah, teman-teman, sebagai sarjana kesehatan masyarakat, kita juga punya fokus dalam pengembangan kesehatan. Kenapa sih? Kenapa anemia bisa terjadi? Banget. Karena mengedukasi ya, atau karena akses makanannya terbatas. Nah, dari data ini kita bisa tahu nih program apa yang akan kita lakukan agar bisa lebih tepat sasaran. Terus, gimana sarjana kesehatan masyarakat bisa berkontribusi dalam pembangunan nantinya? Simpel sih, kita tuh bisa bantu masyarakat paham soal pentingnya gizi dan bantu masyarakat untuk bisa hidup lebih sehat. Otomatis, kita juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini. SDM yang sehat itu merupakan sebuah fondasi buat pembangunan.
tumbuh tanpa stunting. Ya, mereka itu kan merupakan generasi penerus bangsa. Nah, pasti bisa lebih siap untuk bersaing secara global. Aku juga bisa menjadi bagian dari kebijakan kesehatan. Misalnya, bareng dinas kesehatan, aku bisa bikin program yang lebih fokus terarah ke daerah-daerah rawan gizi. Jadi, fasilitator edukasi sebuah komunitas, dari sekolah, posyandu, dan lainnya. Jadi, peran SKM itu gak cuma soal kesehatan, tapi juga soal masa depan kita. Setelah sededikasi masyarakat, kita menjadi tombak perubahan, menciptakan generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan apapun. Yuk sama-sama kita wujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan bebas dari korupsi. Thank you very much.